Situ Habib Rizik, itu mengarang di depan umum masuk aja masih penjara atau mengarang. tidak? Pertanyaannya, Habib Rizik masuk penjara atau tidak? Udah ketahuan jelas Kalau berbohong, sudah masuk penjara masih bertahan. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdul Rahman. Saya peringatkan, dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Sejumlah anggota TNI bersama anggota Satpol PP lanjut menurunkan baliho bergambar pimpinan FPI Rizik Syihab yang tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta. Beberapa baliho yang diturunkan berada di kawasan Tanah Abang dan Petamburan, Jakarta Pusat. Masa FPI sempat protes saat personil TNI dan Polri menurunkan baliho Rizik Syihab di Petamburan di seberang markas FPI. Masa juga berupaya mengambil paksa sampah baliho yang berada di atas bak mobil milik Kodim. Tapi upaya mereka gagal. Baliho Rizik Syihab kadung diturunkan. Karena sudah nggak benar, karena dipasang seenaknya sendiri. Emang Republik punya dia? Orang lain itu pasang baliho itu ada aturannya, tempatnya ditentukan, dan dia bayar pajak. Bukan sesukanya sendiri. Merasa mungkin dia paling beribadah, paling bertakwa. Kan gitu, main masang sendiri nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Makanya saya ambil tindakan tegas seperti itu. Jenderal Dudung menyatakan dugaan ada tindak pidana ini adalah Tuhan bukan orang Arab. Kalau berdoa Mas, kalau saya berdoa setelah sholat, mau doa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam, makanya Arab sekarang mesti diruat supaya orang bisa membedakan antara Arab dengan Islam, kan begitu. Dan Anda diwajibkan oleh Allah untuk menjadi orang Indonesia, jangan lupa. Kewajiban itu. Loh, karena Anda ditaruh di sini jadi anaknya orang Indonesia berarti wajib toh? Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membantu orang. Saya ingin menolong orang. Itu aja doanya, saya itu aja. Kita membentuk suatu kelompok yang didasarkan inisiasi para habaib, para habib, para ulama, para kiai dan advokat yang konsentrasi kepada perjuangan penegakan hukum yang nampak tanda kutip banyak pelencengan. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu, siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum, harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya, jangan seenaknya sendiri. Habib Rizik pernah dihukum, beliau legowo di penjara. Iya, dihukum di Dihukum penjara. di penjara. Iya, legowo. Itu dalam artian kata hukum positif yang menuju NKRI bersyariah itu masih banyak gesek-gesekan sampai saat ini. Beliau tetap memperjuangkan karena itu adalah diperbolehkan secara UUD 45. Emang dia ini siapa? Organisasi apa? Pemerintah itu jelas organisasinya, strukturnya sudah jelas. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan, kenapa dia tidak kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Coba, kita ini umat Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad sudah meninggal sampai tahun ini, kita masih karena kita itu imam yang patut diikuti, Nabi yang patut diikuti. Kenapa sekarang urusan baliho, anak buahnya atau umatnya nggak bisa mengikuti apa yang disebut oleh ulama itu? Berarti dia bukan ulama, itu nomor satu. Penurunan baliho itu udah 2 bulan yang lalu dilakukan. Karena menurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah, emang dia ini siapa? Organisasi apa? Pemerintah itu jelas organisasinya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Mengenai prokes itu adalah hukum yang mudah-mudahan berlaku, namun seolah-olah terhadap seseorang individu atau figur itu sepertinya ius consistem, hukum yang berlaku. Kalau kita bicara pimpinan tertinggi penyidik untuk penegak hukum udah seperti itu, abu-abu, bagaimana kita mengharapkan kehadiran? Situ Habib Rizik, itu Habib mengarang Rizik di depan umum masuk aja masih penjara atau mengarang. tidak? Inilah. Pertanyaannya, Habib Rizik masuk penjara atau tidak? Udah ketahuan jelas Kalau sudah berbohong, masuk penjara masih bertahan. Pasti masalah itu ada, pasti persoalan itu ada. Oleh karenanya kita kalau lagi bahagia, jangan hanyut dalam kebahagiaan, karena besok atau lusa pasti ada penderitaan. Begitu juga kalau kita lagi menderita, jangan
larut dalam penderitaan, karena suatu ketika pasti akan ada kebahagiaan. Hidup harus berjalan, hidup memang harus berguna, tetapi hidup juga kita harus jalani, karena ini merupakan suatu takdir. Pernyataan Panglima TNI itu sudah jelas, ada hal-hal yang mengancam persatuan bangsa ini. Makanya Panglima mengumpulkan pasukannya dan juga menyatakan dengan tegas tentang misalnya untuk mempertahankan persatuan. Apa indikator? TNI itu, ya kan, dan juga Polri itu punya segala perangkat yang dibangun oleh negara ini, oleh kita semua, untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan, kedaulatan, dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Itu melanggar perda. Memasang spanduk itu ada aturannya, harus ada izinnya, dan harus bayar pajak. Ya, itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Dan pada hakikatnya TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya saya setiap saat selalu menyampaikan kepada seluruh prajurit, jangan lupa 8 wajib TNI, dan ada 7 perintah harian kasat. Salah satunya adalah apapun yang menjadi kesulitan rakyat, kita harus di tengah-tengah mereka. Apalagi pasca COVID-19 ini yang masih berlangsung dan menimbulkan dampak perekonomian, saya bilang kalian harus bersama-sama dan ada di tengah-tengah rakyat. Apapun yang menjadi kesulitan, sekalipun tentaranya pun sulit sekarang, tapi kalian jangan kelihatan oleh mereka. Calon pilkada juga nggak ikutan, apa nggak ikutan, tapi di mana-mana ada gambarnya. Kedua, gambarnya segede-gede Alaikin, ya kan? Ada di mana-mana, tidak bayar pajak, ya kan? Apalagi ada unsur-unsur pembangkangan, dan ini kan beredar banyak di WhatsApp, coba, yang menyatakan bahwa nanti nggak apa-apa, turun aja, kita bikin lagi. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Koordinator Koalisi Ulama Damai Hari Lubis memastikan laporan pihaknya terhadap KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman telah diterima Pusat Polisi Militer TNI AD atau Puspomat. Dengan begitu, kata Lubis, proses selanjutnya yakni pemanggilan saksi-saksi dari pihaknya sebagai pelapor. Lubis menyatakan, pemeriksaan saksi itu sudah mulai dilakukan per hari ini, setelah laporan masuk dalam tahap penyelidikan. Hanya saja, Lubis tidak memerinci sudah sejauh mana proses hukum yang dilayangkan pihaknya untuk mantan Pangdam Jaya tersebut. Sebab kata dia, untuk saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi. Sehubungan dengan fenomena penegakan hukum yang pincang dari sebagai sisi yang kita sampaikan tadi, maka kita membentuk suatu kelompok yang didasarkan inisiasi para habaib, para habib, para ulama, para kiai, dan advokat yang konsentrasi kepada perjuangan penegakan hukum yang nampak, tanda kutip, banyak pelencengan. Kesejahteraan prajurit ini yang paling utama, khususnya satuan-satuan tempur yang setiap saat kalian bolak-balik ke Papua, ke Poso, dan sebagainya. Itu akan menjadi prioritas utama, baik perumahannya, pakaiannya, dan sebagainya. Kami bentuk ini untuk mendorong agar Bapak Dudung, entah selaku pribadi, entah selaku kasat, kita anggap telah melakukan pelanggaran hukum. Loh kok bisa? Ya, kami ini satu kampung 150 orang diislamkan sama beliau. Anda pernah mengislamkan orang? Apa yang Anda perbuat untuk Islam? Perbuatan apa yang Anda lakukan untuk Islam? Saya mau tanya. Kadang mencaci maki orang. Hah? Setiap kota yang saya singgahi, beliau punya lebih dari 100 sampai 200 anak yatim. Lebih dari 1000 orang anak yatim yang beliau asuh sejak beliau Letnan 1. Hah? Sejak beliau Letnan 1
Letnan 2, Letnan 1 sampai sekarang jabatan bintang 4 beliau raih. Ribuan anak yatim dinafkahi langsung dari hasilnya beliau. Koordinator Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama Damai Hari Lubis datang memenuhi panggilan Puspom TNI Angkatan Darat dengan membawa sejumlah bukti. Bahwa ini bukti video dari YouTube wawancara beliau dengan Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier di menit sekian kami siapkan. Terus kami buat lagi potongan khusus objek perkara, kita bawa juga transkripnya. Kemudian Gini, Dia kena percobaan 3 bulan. sudah Nggak pernah masuk masuk penjara. penjara, nggak pernah masuk. Habib Rizik pernah masuk penjara atau enggak? Tadi katanya Egy Enggak, Sujana. sekarang pertanyaan saya, Habib Rizik pernah masuk penjara belum? Udah saya jelaskan tadi. Gitu. Ya saya tanya Egy Sujana Abu Bakar Basir tidak ada masuk dia penjara. dari siapa? Mereka ulama-ulama atau bukan? Tapi di situ Enggak ulama atau bukan? pelanggarannya undang-undang positif. Mereka ini ulama atau bukan? Apa? Mereka ini Abu Bakar Basir ulama atau bukan? rasa syukur harus kita lakukan. Kalau rasa syukur harusnya kita harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Rasa syukur kamu harus tahu bagaimana apa yang terjadi saat ini. Hidup ini misteri, kita tidak pernah tahu kita akan bagaimana, kita untuk apa, kita akan jadi apa. Semua Tuhan yang menentukan. Jangan pernah kita menyalahkan siapapun, jangan pernah kita memojokkan apapun. Apa hubungannya dengan Abu Bakar Basir? Jangan diperluas. Anda jangan diperluas. Jangan lari. Apa? Enggak, kalau Anda menolak kriminalisasi ulama, konsisten dengan sikap Anda, dengan perjuangan Anda. Karena itu akan mendidik, apalagi Anda seorang lawyer.